tetapi Amr ibnu Ubaid mengatakannya 8 ayat, dan Husain al-Jufi mengatakannya 6 ayat. Kedua pendapat ini syadz. Mereka berselisih pendapat mengenai basmalahnya. Apakah merupakan ayat tersendiri sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama Kufah dan segolongan orang dari kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama khalaf, ataukah merupakan sebagian dari ayat atau tidak terhitung sama sekali sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan oleh ulama penduduk Madinah dari kalangan ahli qira' dan ahli fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Santri RJ akan menerangkan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Surat ini dinamakan Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab, hanya secara tulisan. Dengan surat ini, bacaan dalam sholat dimulai. Surat ini disebut pula Ummul Kitab menurut jumhur ulama, seperti yang diutarakan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin, karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Lauh Mahfudz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu keduanya pun tidak suka menyebut Al-Fatihah dengan istilah Ummul Quran. Di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahi Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Masani wal Qur'anul Adim. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu, juga disebut As-Salat karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhannya yang mengatakan, Fasamtu salata baini wa baina abdi nisfain faida qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Aku bagaikan salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Surat Al-Fatihah disebut pula surat salat karena ia merupakan syarat di dalam sholat. Surat Al-Fatihah dinamakan pula surat Syifa, seperti disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu, yaitu Fatihatul Kitabi Sifa'um min kulli summa. Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Surat Al-Fatihah dikenal pula dengan nama Ruqyah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang sahih, yaitu di saat dia membacakannya untuk mengobati seorang lelaki sehat yang tersengat kalajengking. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Siapakah yang memberitahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? As-Sabi meriwayatkan sebuah asar melalui Ibnu Abbas bahwa dia menamakannya Al-Fatihah Asasul Quran, fondasi Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan ibnu Uyainah menamakannya Al-Waqiyah, sedangkan Yahya ibnu Katsir menamakannya Al-Kafiyah, karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi tanpa selainnya. Tetapi surat selainnya tidak dapat mencukupi bila tanpa surat Al-Fatihah. Seperti yang disebutkan di dalam salah satu hadis berpredikat mursal berikut ini. Ummul Qur'ani iwadun min khairiha wa laysa khairuha iwadun anha. Ummul Qur'an merupakan pengganti dari yang lainnya, sedangkan selainnya tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya. Surat ini dinamakan pula surat As-Salah dan Al-Kanz. Kedua nama ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab Kasyaf. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah, surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Menurut pendapat lain, Madaniyah, seperti yang dikatakan Abu Hurairah, Mujahid, kata Ibnu Yasar dan Az-Zuhri. Pendapat lainnya lagi mengatakan surat Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali, pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Tetapi pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran karena firman yang menyebutkan, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca bendang ulang.
Al-Hijr 87. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan bahwa separuh dari surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, sedangkan separuh yang lain diturunkan di Madinah. Akan tetapi pendapat ini sangat aneh, dinukil oleh Ar-Qutubi darinya. Surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat tanpa ada perselisihan, tetapi Amr ibnu Ubaid mengatakannya 8 ayat, dan Husain al-Jufi mengatakannya 6 ayat. Kedua pendapat ini syadz. Mereka berselisih pendapat mengenai basmalahnya. Apakah merupakan ayat tersendiri sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama Kufah dan segolongan orang dari kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama khalaf, ataukah merupakan sebagian dari ayat atau tidak terhitung sama sekali sebagai permulaan Al-Fatihah? Seperti yang dikatakan oleh ulama penduduk Madinah dari kalangan ahli qura' dan ahli fikihnya. Kesimpulan pendapat mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat dalam surat Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat, sedangkan hurufnya sebanyak 113. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam sholat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surat ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya. Sebagaimana imam dalam suatu masjid besar. Dengan istilah untuk itu, mereka menyebut kulit yang melapisi otak dengan istilah umur rosi. Mereka menamakan panji atau bendera suatu pasukan yang terhimpun di bawahnya dengan sebutan pula. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkataan seorang penyair bernama Zurrumah, yaitu, pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang merupakan lambang bagi kami dalam segala mengerjakan urusan. Kami tidak akan mengkhianatinya sama sekali. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena ia merupakan kota paling depan, mendahului semua kota lainnya dan menghimpun kesemuanya. Pendapat lain mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena bumi ini dibulatkan mulai darinya. Adapun surat ini dinamakan Al-Fatihah karena bacaan Al-Quran dimulai dengannya, dan para sahabat memulai penulisan mushaf imam dengan surat ini. Penamaan surat Al-Fatihah dengan sebutan As-Sab'ul Masani dinilai sah. Mereka mengatakan dinamakan demikian karena surat ini dibaca berulang-ulang dalam sholat. Pada tiap-tiap rakaat sekalipun masani ini mempunyai makna yang lain. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada mereka Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada mereka Ibnu Abu Zib dan Hasim ibnu Hasim, dari Ibnu Abu Zib, dari Al-Makbari, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Ummul Quran. Surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, As-Sab'ul Masani, dan Al-Quranul Azim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Ismail ibnu Umar, dari Ibnu Abu Zib dengan lafaz yang sama. Abu Ja'far Muhammad ibnu Zarir At-Tabari mengatakan telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zib dari Sa'id Al-Makbari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, surat Fatihah ini adalah Ummul Quran, Fatihatul Kitab, dan As-Sab'ul Masani. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibnu Musa ibnu Murdawaih mengatakan di dalam tafsirnya bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ghalib ibnu Haris, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Abdul Wahid Al-Mas'uli, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'affa ibnu Imran dalam Abdul Hamid ibnu Ja'far dari Nuh ibnu Abu Bilal dan Al-Makbari dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah 7 ayat, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satunya. Surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, Al-Quranul Azim, Ummul Kitab, dan Fatihatul Kitab. Ad-Daruqutni meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu dengan lafaz yang sama atau semisal dengannya. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa semua rawinya siqah, dipercaya. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah asar dari Ali ibnu Abbas dan Abu Hurairah bahwa mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang.
Al-A'masi meriwayatkan dari Ibrahim yang pernah menceritakan bahwa pernah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, "Mengapa engkau tidak menulis Al-Fatihah dalam mushafmu?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Seandainya aku menulisnya, niscaya aku akan menulisnya pada permulaan setiap surat." Abu Bakar Ibnu Abu Daud mengatakan yang dimaksud ialah mengingat surat Al-Fatihah dibaca dalam salat, sehingga cukup tidak diperlukan bagi penulisannya, sebab semua kaum muslim telah menghafalnya. Suatu pendapat mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan bagian dari Al-Quran yang mula-mula diturunkan, seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, dinukil oleh Al-Baqilani sebagai salah satu dari 3 pendapat. Menurut pendapat lain, yang mula-mula diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, "Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut." Al-Mudassir ayat 1. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Jabir yang sahih, menurut pendapat yang lainnya lagi adalah firman-Nya, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Al-Alaq ayat 1. Pendapat terakhir inilah yang paling sahih. Wallahu a'lam bishawab.